Pernah nggak sih kalian itu kepikiran dari mana air yang dipakai petani untuk sawahnya itu datang? Dan yang lebih pentingnya lagi, bagaimana air yang digunakan itu bisa cukup, tidak kelebihan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Zeko Alexander dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi angkatan 2024 dengan NIM 182241118. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi dengan mempresentasikan makalah saya untuk tugas UAS Bahasa Indonesia dengan judul Pengendalian Debit Air Saluran Pertanian Menggunakan Pintu Air Otomatis di Desa Jemah, Kabupaten Sumedang. Silakan menonton. Baik, kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Jadi di Desa Jemah ini sistem irigasi masih dilakukan secara manual. Padahal sekarang kondisi cuaca dan juga aliran air itu ya sering berubah. Kalau pengaturannya terlambat atau tidak tepat, dampaknya bisa langsung terasa di sawah, mulai dari genangan sampai kekurangan air. Permasalahan penelitian. Masalah utamanya itu bukan cuma soal air, ada atau tidak, tapi bagaimana cara mengaturnya. Karena masih manual, pengaturan debit air sering terlambat dan distribusinya jadi tidak merata. Tujuan penelitian. Melalui penelitian ini, kami itu ingin melihat bagaimana sih pintu air otomatis bisa membantu mengatur debit air dengan lebih tepat dan efisien dibandingkan cara manual. Manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian ini apa yang kami bisa bawakan yaitu kalau sistem ini diterapkan, pengelolaan air bisa jadi lebih rapi. Risiko banjir atau kekeringan berkurang dan petani pun tidak perlu terus mengatur pintu air yang dilakukan secara manual. Lalu anggapan dasar yang kami ambil dari sini adalah bahwa dasar pemikiran penelitian ini berangkat dari siklus alami air yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan pertanian. Curah hujan, proses penyerapan air oleh tanah hingga penguapan menjadi faktor utama yang menentukan apakah tanaman ini masih membutuhkan tambahan air, irigasi atau tidak. Oleh karena itu, pengaturan pintu air seharusnya tidak dilakukan secara sembarang, melainkan disesuaikan dengan kondisi hidrologi yang sedang terjadi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yaitu Sehler yang menyatakan bahwa hubungan antara curah hujan dan kelembaban tanah memiliki peran penting dalam pengelolaan air tanah secara efektif. Menurut Sehler, keterkaitan yang kompleks antara curah hujan dan kelembaban tanah sangat mempengaruhi proses hidrologi di permukaan lahan, sehingga pemahaman terhadap hubungan tersebut itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengelolaan air yang lebih tepat. Metode penelitian. Metode yang digunakan itu adalah deskriptif analitis. Artinya penelitian ini berfokus menggambarkan kondisi di lapangan dan menganalisis bagaimana sistem pintu air otomatis bekerja. Teknik pengumpulan data. Datanya ini dikumpulkan melalui dua cara, yaitu pertama terkait studi kepustakaan, kami membaca referensi, dan yang kedua ini adalah turun langsung mengobservasi ke saluran irigasi. Selanjutnya bab 2 dasar teori. Sistem irigasi pertanian. Irigasi pada dasarnya adalah cara mengatur air supaya tanaman itu tetap mendapatkan pasokan yang cukup. Dengan irigasi yang baik, petani ini tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Komponen sistem irigasi. Dalam satu sistem irigasi itu terdapat saluran, pintu air, dan pembagi air. Semua komponen ini saling berkaitan untuk memastikan air sampai ke sawah dengan jumlah yang tepat. Pengertian debit air. Debit air itu bisa dibilang sebagai seberapa banyak air yang mengalir dalam waktu tertentu. Kalau debitnya terlalu besar atau terlalu kecil, itu bisa berdampak pada tanaman. Nah, di sini terdapat rumus debit air, yaitu debit air bisa dihitung dengan Q sama dengan A dikali V. Q sendiri debit air, satuannya meter pangkat 3 per detik. A itu luas penampang saluran, meter pangkat 2, dan V itu kecepatan aliran air. Dan di sini akan dicontohkan perhitungannya. Itu kita mendapatkan luas saluran penampangnya 0,5 meter pangkat 2. Lalu kita mendapatkan bahwa aliran air itu kecepatannya 0,4
meter per detik. Nah, di sini rumus debit itu adalah luas dikali dengan kecepatannya. Otomatis hasilnya itu adalah 0,2 meter pangkat 3 per detik. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa jumlah air yang mengalir setiap detiknya. Kalau kita mendapatkan besarnya debit secara kuantitatif, pintu air itu bisa kita atur untuk dibuka dan ditutup secara otomatis. Misalnya dalam debit tertentu dia tertutup. Nah, itulah inti dari ide kami sebagai sistem pintu air otomatis. Dari situ aliran air tidak akan berlebihan ataupun kekurangan. Dampak debit air terhadap pertanian. Kalau air terlalu banyak, tanaman bisa tergenang. Tapi kalau kekurangan, tanaman juga tidak tumbuh secara maksimal. Jadi kuncinya ada di pengendalian debit. Siklus hidrologi dan curah hujan. Air sebenarnya terus berputar di alam melalui siklus hidrologi. Hujan adalah salah satu faktor penting yang menentukan apakah lahan pertanian masih membutuhkan irigasi tambahan. Kebutuhan air tanaman dan tanah. Setiap jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyerap dan menyimpan air. Tanah berpasir cenderung cepat menyerap air, tetapi tidak mampu menyimpannya dalam waktu lama. Sebaliknya, kalau tanah lempung mampu menahan air lebih lama, namun beresiko menimbulkan genangan jika air berlebih. Perbedaan ini perlu diperhatikan dalam pengaturan irigasi agar pemberian air sesuai dengan kondisi tanah. Teknologi pintu air otomatis. Nah, pintu air otomatis merupakan pengembangan dari sistem pintu air manual yang bekerja berdasarkan data. Tadi kita sudah contohkan terkait pendapatan debit dan kita bisa mengaturnya agar saluran air alirannya itu tidak berlebihan. Dengan bantuan sensor dan pengendali, pintu air dapat membuka dan menutup secara otomatis sesuai kondisi debit air. Sistem ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada pengoperasian manual dan meningkatkan ketepatan pengaturan aliran air. Internet of Things dalam irigasi atau IoT. Penerapan IoT memungkinkan sensor pengendali dan sistem pemantauan saling terhubung melalui jaringan. Data kondisi irigasi dapat dipantau secara real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Teknologi ini mendukung terciptanya sistem irigasi yang lebih cerdas dan efisien. Bab 3, Sistem Pintu Air Otomatis terhadap Air Irigasi Desa Jemah Kabupaten Sumedang. Identifikasi pertanian Desa Jemah. Desa Jemah ini bisa dibilang masih sangat mengandalkan cara tradisional seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Petani biasanya melihat kondisi air itu secara langsung, lalu memutuskan kapan pintu air itu dibuka atau ditutup, tanpa alat ukur yang pasti. Nah, semua keputusan ini lebih banyak berdasarkan pengalaman dan perkiraan di lapangan. Kondisi sistem irigasi existing. Masalahnya muncul ketika kondisi air berubah cepat. Misalnya setelah turun hujan deras, dan itu tentu akan meningkatkan volume air. Nah, karena tidak ada data real time ya, pengaturan air seringkali terlambat dilakukan. Akibatnya aliran air tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lahan itu sendiri. Permasalahan distribusi air. Di satu lahan bisa kebanjiran, sementara lahan lain justru kekurangan air. Kondisi ini sering terjadi karena air tidak dibagi secara merata. Jadi sebenarnya bukan airnya yang kurang, tetapi pengaturannya yang belum optimal. Pengaruh curah hujan terhadap irigasi. Nah, curah hujan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam sistem irigasi. Saat hujan tinggi, debit air itu bisa naik secara drastis. Jika tidak dikendalikan, air justru terbuang dan berpotensi menyebabkan genangan. Nah, di sini data curah hujan sebagai dasar perancangan. Kami sudah melakukan
pencarian mengenai data curah hujan ini, dan di sinilah data yang kami dapatkan. Bisa dilihat ada tanggal dan curah hujannya di tanggal tersebut. Oleh karena itu, sebelum merancang sistem, data curah hujan itu perlu dikaji terlebih dahulu. Data ini membantu memahami pola naik turunnya debit air. Dengan begitu, pengendaliannya dari pintu air itu tidak dilakukan secara asal. Konsep dasar perancangan sistem. Konsep dasarnya sebenarnya cukup sederhana. Pintu air itu dirancang agar bekerja berdasarkan data yang terukur, bukan sekadar perkiraan. Dengan pendekatan ini, pengaturan air menjadi lebih logis dan terkontrol. Peran otomatisasi dalam pengaturan air. Otomatisasi berperan penting agar pengaturan air bisa berjalan lebih stabil, sistem tetap bekerja meskipun petani tidak selalu berada di lokasi. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada pengoperasian manual. Integrasi teknologi IoT. Dengan teknologi Internet of Things, data dari lapangan dapat dikirim dan disimpan secara digital. Data ini tidak hanya dipantau tetapi juga dapat dianalisis. Nah, hasilnya itu bisa digunakan untuk evaluasi dan pengembangan sistem ke depan. Nah, komponen utama sistem ini terdiri dari banyak komponen ya. Tentunya kayak sensor, microcontroller dan actuator. Tapi yang paling intinya itu adalah ESP32. Atau ini seperti Arduino yang menjadi otaknya dari pengendaliannya. Mekanisme kerja sistem. Jadi ketika kondisi air berubah, sensor akan langsung mendeteksinya. Data tersebut diproses oleh sistem untuk menentukan bukaan pintu air. Proses ini berlangsung otomatis tanpa menunggu tindakan manual. Pengendalian debit air. Intinya sistemnya ini terus mengevaluasi kondisi aliran air. Sistem akan mengecek ulang apakah debit yang mengalir sudah sesuai dengan kebutuhan lahan. Jika belum sesuai, bukaan pintu akan disesuaikan kembali. Nah, analisis efisiensi distribusi. Di sini akan dijelaskan terkait yang saya sebutkan tadi bahwa disesuaikan dengan kebutuhan lahan. Jika curah hujan tinggi, misalnya tinggi dan tinggi ekstrim di bagian bawah tabelnya itu ya, lalu kelembapannya sedang optimal. Bukaan pintunya itu berarti lebih kecil, karena kalau bukaan pintunya lebih besar, itu akan banyak yang keluar. Dan di sini akan dipaparkan juga bahwa debit yang tersedia yang dihasilkan itu dari bukaan tersebut berapa yang diterima oleh kita, dan debit yang sesuai kebutuhannya itu harus tidak berbeda jauh sehingga efisiensinya bisa terlihat 92. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini rumus efisiensi distribusi ya bisa dilihat sendiri bahwa dalam persen ya tadi sebenarnya 92 itu. Debit yang tersalurkan sesuai kebutuhan dibagi dengan total debit tersedia dikali 100%. Jadi, rumus efisiensi digunakan untuk membandingkan air yang dibutuhkan dengan air yang tersedia. Jika hasilnya mendekati 100%, berarti distribusi air sudah cukup optimal. Ini menjadi indikator kinerja sistem. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, sistem pintu air otomatis berpengaruh positif terhadap efisiensi distribusi dan pemanfaatan air irigasi karena bukaan pintu ditentukan berdasarkan data sensor secara real time. Yang kedua, pengaturan bukaan pintu air mampu menyesuaikan debit dengan kebutuhan lahan, terutama dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang ketiga, aliran air berlebih dapat ditekan pada saat curah hujan tinggi. Sementara pada kondisi debit rendah, kebutuhan air lahan tetap terpenuhi. Yang keempat, hasil analisis menunjukkan efisiensi distribusi air berada pada kisaran tinggi yaitu sekitar 92 sampai 96% pada berbagai kondisi. Selanjutnya, sistem mampu mengalirkan air dari tampungan ke sawah secara otomatis melalui mekanisme input proses output tanpa ketergantungan penuh pada pengoperasian manual. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil tersebut, hipotesis penelitian dinyatakan diterima karena sistem terbukti meningkatkan efisiensi, pemerataan distribusi, dan pengelolaan air irigasi. Sekian dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.